Oh, Kutai Barat. Kutai Barat itu ibu kotanya Merak. Itu di bagian hulu Mahakam juga. Terus saya belum pernah ke sana. Soalnya jauh, Pak. Banyak sejalan pintas ke sana ke Merak itu. Lewat Muara Teweh bisa. Oh, yang mau cepat. Tujuan kita selanjutnya. ...2022 adalah tahun terburuk yang pernah gue alami. Gue beberapa minggu ini ya teman-teman, gue mengalami banyak hal ya, hal-hal gila gitu kan. Ya, yang menurut gue ini cukup membuat gue tuh muak teman-teman. Gue benar-benar muak dengan dunia sekarang gitu kan. Ya karena ini awal tahun 2023 dan gue berharap ya ini tahun ini akan lebih baik lagi. Gue berharap tahun ini ya nggak ada lagi drama-drama aneh-aneh. Jadi 1 minggu kemarin ya Natal dan tahun baru gue bahasa anak muda itu healing ya, jalan-jalan gitu teman-teman. Saya berjalan ke satu tempat, satu wilayah gitu, di mana wilayah ini ya bensin 1 liter pertalit itu 15.000 dan warteg lalapan di sana malah mahal pak. Nasi pecel aja untuk 1 porsi itu sekitar 30.000, tidak termasuk minum. Baksonya juga sama. Yang murah di sana itu cuma nasi goreng aja, dan nasi goreng itu ya cuma 19.000 gitu. Tempat itu adalah Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat, kenapa awalnya gue memilih tempat itu? Saya diacuni dengan katanya sih ya di sana itu air terjunnya dekat, rumah-rumah adatnya masih alami dan justru lebih banyak daripada rumah-rumah adat di daerah-daerah lain gitu. Gue memulai perjalanan gue singgah dulu di ibu kota untuk merayakan Natal, dan di sepanjang jalan gue selalu melihat bocah-bocah main-main dengan lato-lato teman-teman. Gue bingung juga kok lato-lato populer lagi gitu, gue bingung gitu loh. Dulu sih seingat gue itu lato-lato kan permainan dari kapan tahu ya, dari zaman gue SD SMP itu permainan udah ada gitu, udah. Cuman kok populer lagi nih, kenapa gitu, ada apa gangan gitu, tumben gitu kan. Ya kenapa gue ke Palangkaraya dulu, karena gue memenuhi janji gue pengen ketemu sama teman-teman gue di geng Pundang terutama, dan ketemu teman-teman lama aja gitu yang udah lama gue nggak ketemu gitu kan, reuni lah gitu kan. Teknik Unpar, sudah lama saya tidak kesini, tidak terlalu banyak berubah, cuman bagian depannya doang. Ya aku baru tahu loh ada beginian rumah kayu, dan ini kampus gua teknik informatika. Waduh gila, udah penuh dengan pepohonan yang rindang pak. Dulu daerah kampus gua itu ya, kampus gua teknik informatika ini nih pohon-pohonnya masih jarang-jarang. Sekarang pak pohon-pohonnya udah tinggi-tinggi. Buset dah. Intinya gue lebih banyak me time ya. Enggak juga sih, bukan me time juga sebenarnya. Ya lebih banyak ya ngumpul-ngumpulnya gitu teman-teman. Pokoknya intinya ya gue merasa terobati gitu ketika gue kembali ya ke tempat gue pertama kuliah dulu. Gue nginep sekitar 2 hari. Gue nginep di rumah salah satu teman gue juga, teman gue yang kemarin juga nemenin waktu ke pantai Asmara. Yang ini mirip Neko. Yang sana, hey bro, kenapa kamu meninggalkan juga? Hey, lari dong. Lihat si sombong itu, si sombong dan si Neko KW Super. Gue juga sering gitu waktu ke rumahnya dulu gitu kan, gue ketemu sama nyokapnya, dan nyokapnya memang orangnya baik, orangnya ramah gitu kan. Beliau meninggal waktu itu, gue nggak tahu kabarnya
karena gue masih kerja dan gue waktu itu lagi sibuk-sibuknya ya, lagi sibuk-sibuknya di sini. Gue nggak menyempatkan waktu gue untuk melayat, gue nggak menyempatkan waktu gue untuk ikut penguburan dan ibadah 40 harinya. Gue nggak sempat. Gue merasa kayak teman gue yang ibunya sudah tidak ada gitu kan, masih bisa menikmati hidupnya, masih bisa happy gitu, masih bisa bahagia, sedangkan gue yang orang tua lengkap gitu kan. Gue kayak rasa iri aja gitu loh. Gue berpikir bahwa ya selagi masih ada orang tua, lu bahagiakan mereka gitu, karena ketika mereka sudah tidak ada lagi ya kan, dan yang tersisa itu hanya penyesalan gitu kan. Ketika gue ke kuburannya itu, gue membayangkan itu keluarga gue sendiri, dan gue nggak tahu harus ngomong apa pak. Tapi intinya, hargai orang-orang yang peduli dengan lo, orang yang terdekat lo. Sekalipun mungkin ya lo berpikir bahwa lo punya orang tua yang problematik, lo punya orang tua yang begini, tapi mau bagaimanapun juga mereka itu orang tua lo gitu. Mau gimana kelakuan mereka, mau seburuk apapun perlakuan mereka ke lo, ketika mereka sudah tidak ada dan lo malah menyia-nyiakan gitu kan, menyia-nyiakan apa yang sudah mereka berikan ke lo gitu, legacy, nasihat baik, petua baik gitu kan. Orang tua akan selalu jadi garda terdepan, akan selalu menuntun lo gitu ke arah hidup yang benar gitu. Mau bagaimanapun kondisi lu gitu, mau lu sudah menikah atau enggak, ya kalau lu udah enggak menghargai orang tua lu gimana gitu kan. Gue jadi ingat dulu gue pernah bikin jokes gitu kan tentang tulang rusuk. Ya kalau kalian nggak ngerti tulang rusuk maksudnya ya wanita lah gitu. Wanita kan katanya diciptakan dari tulang rusuk pria gitu kan. Jadi gue dulu pernah bikin jokes seperti itu dan gue nyeletuk aja gitu. Tulang rusuk gue diambil anjing gitu kan. Itu candaan sih. Pada masa itu memang itu candaan lucu gitu, karena kan ya tulang rusuk diambil anjing itu lucu gitu, karena ya yang namanya anjing kan memang suka tulang gitu. Tapi pak, setelah mengalami berbagai macam permasalahan hidup, gua rasa ya jokes ini mulai nggak lucu lagi, karena memang jadi bener kejadian gitu loh. Jadi bener kejadian pak. Makanya gue jadi bete gitu. Karena yang tadinya itu cuma lawakan malah bener kejadian gitu loh. Sion kan. Gua istirahat di sana 1 malam ya. Esoknya hari Natal tanggal 25 Desember. Jadi hari ini teman-teman gua akan menuju ke salah satu rumah dari personil kita, teman-teman gua di geng Gondang yang di Natal ya kan, kapan lagi bisa ketemu gitu. Soalnya udah lama juga gitu gak ketemu selama beberapa tahun ya. Mungkin semenjak pandemi ya gak pernah ketemu lagi gitu kan, akhirnya bisa ketemu juga gitu. Dan teman gue ini juga dulunya dia seorang tenaga kontrak, tapi dia sudah pindah gitu karena katanya udah berkeluarga kan, kasihan gitu kan. Kasihan gitu kan harus LDR sama istrinya. Itu pak contoh laki-laki sejati. Teman kayak kita yang normal itu kan kita fotokopi serangan sudah keluar dari fotokopian, bensinnya lagi Gue bersyukur gitu, gue punya teman-teman itu jalan hidupnya tuh lurus-lurus gitu, gak ada yang aneh-aneh.
Gak ada yang nikah ternyata begini kehidupan rumah tangganya begini. Gue juga ketemu dengan abang gue juga gitu, ketemu. I think I so happy gitu. Gue kayak gue bersyukur aja gitu. Kadang-kadang gue merasa gitu di tengah perasaan gue yang di tengah keadaan gue sekarang ini, gue ngerasa ketika gue ketemu lagi sama mereka, ketika gue kumpul lagi dengan mereka gitu kan, gue ngerasa kayak perasaan yang selama ini ada di hati gue tuh kayak terobati gitu loh. Dan gue merasa kekuatan gue tuh kembali lagi gitu loh ketika berkumpul bersama mereka gitu. Dan gue I'm so grateful gitu, gue sangat bersyukur gitu, gue punya orang kayak mereka gitu kan. Gue kayak merasa bahwa mereka itu bagian dari gue juga, dan gue kayak kalau nggak ada mereka nih gue nggak akan jadi diri gue yang sekarang gitu. Gue akhirnya banyak dapat insight baru, gue dapat banyak fakta-fakta baru, pengalaman baru ya, berita-berita baru juga. Gue sudah lama gue nggak ketemu mereka, gue kudet sumpah. Gue udah nggak update lagi. Gue nggak update lagi masalah dunia IT, gue nggak update lagi masalah, ya intinya gue ketika gue ketemu teman-teman gue kayak nge-refresh otak gue lagi gitu. Gue kayak reset dari awal lagi. Look at me now, we are the dreamer, we make it happen, just believe it. Tanggal 26 itu gue memulai perjalanan gue. Tapi sebelum itu kan gue bertandang dulu gitu ke tempat abang gue. Dari tempat abang gue itu gue memulai perjalanan gue. Gue mulai perjalanan gue tuh siang ya. Gue dari Palangkaraya gue menuju ke Kutai Barat. Estimasi perjalanan kalau menurut orang-orang yang sudah pernah ke sana itu sekitar 30 jam. Rencananya gue akan ke Kandui dulu ya, singgah di sana. Dari Kandui gue besoknya akan menuju ke Kutai Barat ya. Mudah-mudahan lancar aja gitu. Oke, seperti itu. See ya. Perjalanan gue start dari jam 11. Gue ngisi bensin dulu di Bukit Liti. Gue lewat jembatan yang baru saja diresmikan, jembatan Bukit Rawi ya. Lewat di simpangan Buntok ke Kuala Kurun. Dari Kuala Kurun lewat jembatan Mangkutup. Dari jembatan Mangkutup lagi go sekitar beberapa kilo sampai di Muroi. Gue lagi sampai ke Timpah itu gue perkirakan sekitar pukul 1 ya jam 1-an ya, sekitar jam 1-an gue sampai di Timpah, mengisi bensin di sana. Dan di sana masih ada bocah-bocah bermain lato-lato teman-teman. Dari simpangan Timpah lagi gue gas menuju ke Kalahien ya. Gue melewati satu desa yang kemarin-kemarin jadi bahan meme, itu Desa Madara. Lewat jembatan Kalahien sampai di Buntok itu sekitar pukul 2:30.